Assalamualaikum sahabat pembelajar ilmu administrasi negara, khususnya sahabat-sahabat dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional. Hari ini kita akan membahas tentang awal mula perkembangan ilmu administrasi dan ilmu manajemen. Ilmu administrasi menurut Prajudi Atmodusirjo adalah cabang atau disiplin ilmu sosial yang melakukan studi terhadap administrasi sebagai suatu fenomena masyarakat. Secara sederhana dan singkat dapat dipahami bahwa administrasi merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara tersebut. Itu definisi singkat dari ilmu administrasi. Masih banyak definisi-definisi lainnya baik dari pakar nasional maupun internasional. Kemudian, di samping ilmu administrasi, apa sih ilmu manajemen itu? Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yaitu seni melaksanakan dan mengatur. Sulit melacak sejarah manajemen, tapi yang pasti manajemen telah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Sebagai contoh yaitu piramida di Giza, pembuatan bangunan tersebut diselesaikan oleh sekitar 10.000 orang dan pasti, dari sekian banyak orang tersebut ada yang bertugas sebagai manajer, meski berbeda istilah saat itu. Administrasi adalah ilmu dan seni. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai teori inti dan dapat dipelajari oleh semua orang. Sedangkan, sebagai seni, administrasi merupakan keterampilan yang ditempa oleh berbagai pengalaman. Perkembangan administrasi sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu sebagai berikut. Tahap prasejarah. Bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada tahap prasejarah ini administrasi sudah berkembang dengan baik. Meskipun mungkin secara tidak sadar, masyarakat purba telah menjalankan roda administrasi sebagaimana apa yang sekarang disebut sebagai prinsip-prinsip administrasi. Ditinjau dari segi waktu dan tempat, tahap prasejarah ini dapat dibagi pula menjadi 6 tahap perkembangan, yaitu sebagai berikut. Zaman Mesopotamia. Pada zaman Mesopotamia telah dijalankan prinsip-prinsip dasar administrasi yang diketahui pada zaman modern sekarang, terutama pada bidang pemerintahan, perdagangan, komunikasi, dan pengangkutan, terutama pengangkutan sungai. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Mesopotamia telah menggunakan logam sebagai alat tukar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan sistem jual-beli dalam perdagangan. Zaman Babilonia. Administrasi pemerintahan, perdagangan, perhubungan dan pengangkutan telah berkembang dengan baik. Perkembangan administrasi juga telah berkembang pada bidang teknologi, dengan bukti adanya Taman Gantung Babilonia. Mesir kuno. Zaman Mesir kuno, yang berkembang pada zaman ini adalah bidang pemerintahan, militer, perpajakan, perhubungan dan pertanian, termasuk irigasi. Hanya saja, pada zaman Mesir kuno ini, administrasi dijalankan bukan atas dasar kepentingan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan Firaun dan keluarganya. Karena pada saat itu, Firaun dianggap sebagai dewa atau setidaknya sebagai keturunan dewa, sehingga pengabdian kepada Firaun diindikasikan dengan pengabdian kepada Tuhan. Tiongkok kuno. Zaman Tiongkok kuno, administrasi pada zaman ini berkembang sebagaimana zaman-zaman yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi ada yang khas pada Tiongkok kuno ini, yaitu sistem administrasi kepegawaian yang sangat baik. Merit system dalam sistem administrasi yang kita kenal saat ini merupakan sistem yang telah lebih dahulu dipraktekkan pada zaman Tiongkok kuno. Pada zaman ini terdapat 3 tokoh besar yang telah memberikan sumbangan besar dalam perkembangan ilmu administrasi di dunia,
yaitu Konfusius, Chou, dan Moti. Romawi kuno. Zaman Romawi kuno, perkembangannya hampir sama dengan zaman-zaman sebelumnya, tetapi yang sangat menonjol pada zaman ini adalah administrasi militer, pajak, dan perhubungan. Hal ini mengingat bahwa Romawi memiliki wilayah yang sangat luas dan kekuasaan yang sangat besar saat itu. Yunani kuno. Zaman Yunani kuno, bidang yang berkembang dalam lingkup administrasi hampir sama dengan era sebelumnya, tetapi di sini muncul konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, yang berarti rakyat dan kekuasaan. Konsep ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Definisi rakyat pada zaman ini berbeda dengan zaman sekarang, yaitu pria, dewasa, lahir di Athena, dan orang tua warga Athena. Pembatasan pengertian rakyat ini memang logis pada zaman ini, karena 75% dari penduduk Athena terdiri dari pendatang yang bekerja sebagai pedagang atau budak belian. Sistem parlemen pertama di dunia lahir pada zaman ini di mana melibatkan orang-orang bijaksana di dalamnya. Ada lagi ciri khas pada zaman Yunani kuno, yaitu setiap orang yang tergolong sebagai rakyat paling sedikit satu kali dalam hidupnya harus menjadi pegawai negeri tanpa bayaran. Selanjutnya adalah tahap sejarah, mulai dari 1 Masehi sampai tahun 1886. Pada zaman ini administrasi berkembang lebih pesat lagi karena para cendekiawan terjun dalam bidang administrasi. Pada zaman ini timbul 3 kelompok kaum, yaitu kaum kameralis di Jerman dan Australia, kaum merkantilisme di Inggris, dan kaum fisiokrat di Prancis. Selanjutnya adalah zaman modern. Pada zaman ini, administrasi mulai dikenal sebagai ilmu. Hal ini dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor, seorang sarjana pertambangan dari Amerika Serikat, mulai mengadakan penyelidikan-penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas pekerja. Pada saat itu dia melihat bahwa efisiensi perusahaan tidak terlalu tinggi dan produktivitas pekerjanya rendah karena terlalu banyaknya waktu dan gerak-gerik kaum buruh yang tidak produktif. Kemudian, dia melakukan studi yang dikenal dengan Time and Motion Study. Studi ini mempelajari penggunaan waktu oleh kaum buruh serta gerak-gerik mereka dalam melaksanakan pekerjaan, terutama para buruh tingkat bawah. Hasil studinya dituliskan dalam satu buku yang berjudul The Principle of Scientific Management, yang diterbitkan pada tahun 1911. Sekarang yang kedua adalah perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, dan rumus yang melalui percobaan-percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali dan telah diuji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus dapat diajarkan dan dipelajari. Dari segi perkembangan ilmu administrasi sejak lahir hingga sekarang, ilmu administrasi telah mencapai 4 tahap, antara lain adalah tahap survival, mulai tahun 1886 sampai tahun 1930. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan, mulai tahun 1930 sampai tahun 1945. Tahap human relation, mulai tahun 1945 sampai tahun 1959. Dan tahap behavioralisme, mulai tahun 1959 sampai sekarang. Tahap survival. Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Tahun 1886 sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itulah gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat. Taylor ini dijuluki sebagai Bapak Ilmu Manajemen. Kemudian, diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki sebagai Bapak Ilmu Administrasi. Tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Pada tahap ini terjadi penyempurnaan teori-teori, sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini, gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga,
mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi di beberapa negara. Tahap Human Relation. Setelah teori-teori disempurnakan, maka fokusnya berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan pada semua tingkatan organisasi, demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Pada masa ini pula, ditulis pula hampir semua buku mengenai hubungan antar manusia dalam kegiatan kerjasama mereka. Tahap Behavioralisme. Pada tahap ini, fokus perhatiannya bukan hanya pada hubungan manusianya, tetapi sudah maju kepada tindakan-tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi. Diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan yang membuat organisasi menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga administrasi menyatu kepada manusia itu sendiri. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa administrasi menurut ilmu adalah suatu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang bersifat kooperatif, dan bagaimana cara-cara merealisasikannya. Sedangkan pengertian administrasi sebagai seni merupakan proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara kontinu, agar administrasi sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang benar-benar dapat memberi peranan yang diharapkan.